Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Gimana kabarnya nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik. Di sini coba kalian buka buku paket kalian, buku paket teknologi layanan jaringan, buka materi tentang ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Oke, silakan dibuka. Nah, di sini ekstensi dan dial plan server VoIP dapat dianalogikan seperti PABX ya. Ekstensi adalah data client VoIP. Misal komputer pertama ekstensinya 001, kemudian komputer kedua ekstensinya 002, komputer ketiga ekstensinya 003 dan seterusnya. Nah, semua ekstensi tersebut ditulis dalam sebuah file konfigurasi yaitu disebut dengan file extension.conf. Nah, jadi di sini ekstensi dan dial plan ini dia bisa kita artikan atau kita samakan seperti server PABX ya. PABX yang dimana ini ekstensi ini adalah data dari masing-masing klien ya, klien dari VoIP, Voice over Internet Protocol ya. Jadi misal kita memiliki di sini contohnya ada 3 komputer. 3 komputer memiliki ekstensi atau data yang berbeda-beda. Misal ekstensinya 001, kemudian diberikan lagi 002 dan 003, begitu juga seterusnya sampai selesai. Nah, semua ekstensi yang kita berikan itu, yang kita tuliskan itu disimpan dalam sebuah file konfigurasi yang diberi nama extension.conf ya. Berarti konfigurasi ekstensi. Oke. Nah, setiap ekstensi memiliki komponen dan tahapan perintah yang tersimpan di dalam file konfigurasi, yaitu tadi file extension.conf ya. Jadi di dalam file tersebut ditulis dengan format extend sama dengan extension ya. Extend sama dengan extension. Nah, ini formatnya ya. Priority dan comment. Oke. Jadi, setiap extension atau ekstensi dapat didefinisikan sekumpulan perintah ya. Jadi kok kita lihat tadi bahwasanya setiap ada perintah yang kita simpan ya di dalam ekstensi itu akan disimpan ke dalam file yang bernama extension.conf. Nah, di dalam file tersebut itulah dia kumpulan-kumpulan perintah ekstensinya. Nah, format ekstensi bisa extension, priority, dan comment. Nanti akan kita jelaskan di halaman selanjutnya apa itu extension, apa itu priority, dan apa itu comment. Bagaimana dia sistem pengerjaannya ya. Nah, setiap extension atau ekstensi dapat didefinisikan sekumpulan perintah. Berarti extension itu adalah sekumpulan perintah ya. Ya, berarti bisa kita bilang bahwasanya semua perintah ada di situ ya, semuanya terdapat di situ. Namanya udah kumpulan, berarti lebih dari satu ya, berarti ada beberapa perintah yang diletakkan di situ. Nah, di mana diletakkannya? Di file ini tadi, file extension.conf ya. Oke. Nah, berikut komponen yang membangun tahapan perintah extension atau command line adalah terdiri atas 5 komponen. Nah, kita ada 5 komponen. Yang pertama itu konteks, yang kedua ada extension, yang ketiga ada priority, kemudian ada comment, dan yang terakhir ada parameter ya. Oke, nah kita masuk dulu yang pertama. Di sini ada konteks. Nah, konteks merupakan kumpulan dari beberapa instruksi ekstensi pada dial plan yang mempunyai beragam kegunaan ya. Konteks membedakan interaksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain. Sebuah ekstensi yang berada di dalam satu konteks akan terisolasi terhadap ekstensi konteks yang lain. Misalnya dengan huruf besar atau kecil, A sampai Z, atau angka 0 sampai 9 dalam tanda kurung siku. Nah, jadi sini konteks ini dia kumpulan instruksi ya, kumpulan instruksi juga perintah, tapi dia di dalam yang memiliki fungsi banyak, kegunaan, beragam kegunaan ya. di mana konteks ini nanti akan membedakan interaksi dial plan-nya
dari grup yang satu dengan grup yang lainnya ya. Nah, tadi di sini dikatakan bahwasannya sebuah ekstensi yang berada di dalam satu konteks akan terisolasi terhadap ekstensi konteks yang lain ya. Nah, isolasi berarti dia terkurung ya. Jadi dia tidak akan bergabung dengan grup-grup yang lain tadi. Makanya di sini fungsi konteks tadi adalah kumpulan dari beberapa instruksi ekstensi pada dial plan yang mempunyai beragam kegunaan. Nah, dia dibedakan dengan antara grup yang satu dengan grup yang lain. Di sini kita bisa menggunakan huruf kapital atau huruf kecil juga, alfabet ya, A sampai Z, atau juga menggunakan angka dari 0 sampai 9 dalam kita berikan tanda kurung siku. Oke, nah extension yang kedua, kita masuk ke extension. Extension merupakan data akun yang akan digunakan oleh extension agar terhubung dengan IPPBX. Nah, extension di sini adalah sebuah nama atau nomor yang mempresentasikan user dari IPPBX. Extension adalah label dari extension, dapat berupa sebuah string atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Nah, jadi extension ini bisa kita bilang sebagai username-nya, namanya apa ya. Nah, nama dari IPPBX kita ini apa kita berikan. Nah, dia di sini bisa berupa mana tadi? Ini berupa sebuah string. Nah, string ini adalah tipe data yang menggunakan huruf, angka, dan karakter. Jadi tiga-tiga bisa kita gunakan. Jadi kombinasinya bisa lebih banyak lagi ya di situ. Bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan angka, dan bisa juga menggunakan karakter, beberapa karakter ya. Nah, di sini pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Jadi udah ada pola dari kita atau username kita. Nah, barulah server itu dia mencocokkan tujuannya kemana nih, bisanya kemana. Nah, inilah. Jadi extension ini bisa kita bilang username-nya. Oke, selanjutnya ada priority. Nah, di priority ini merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Priority biasanya berupa angka integer. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extension. Nah, jadi priority ini seperti namanya, dia adalah urutan-urutan dari perintah. Nah, tetapi di priority ini dia wajib dimulai dari prioritas 1. Nah, apabila kita tidak ada prioritas satunya, maka dia tidak akan menjalankan perintah dari extension tersebut. Jadi dia wajib pada extension 1 dulu, baru masuk dia ke prioritas 1 dulu, kemudian prioritas 2, prioritas 3, dan seterusnya. Tetapi kalau kita hanya buat prioritas 2 dan prioritas 3 dan seterusnya, prioritas satunya tidak kita berikan, maka di situ asterisk tidak akan menjalankan perintah dari extension tersebut ya. Jadi kalau kita menggunakan priority, wajib ada prioritas satunya. Kalau tidak ada, itu tidak akan jalan ya. Oke, nah kemudian ada komen ya. Komen itu tadi perintah. Nah, komen atau perintah adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh asterisk. Nah, ya kalau komen ini kalau kita di Windows sama sih sebenarnya seperti comment prompt. Ya, disitulah yang kita akan gunakan untuk memberikan perintah-perintah, sintaks-sintaks untuk yang akan kita eksekusi, dimana komen ini adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh asterisk tersebut. Nah, selanjutnya ada parameter. Nah, parameter adalah suatu ukuran yang harus diberikan kepada sebuah komen, akan tetapi tidak semua komen membutuhkan parameter ya. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Nah, ya ini dia ukuran misal dia dibatasi sampai berapa banyak ya. Jadi tapi ya gitu, nggak semua, nggak harus. Sebenarnya ini opsional. Parameter ini opsional. Kenapa? Karena dia tidak diharuskan, bisa dipakai, bisa tidak ya. Oke. Nah, di sini kemudian ada dial plan. Dial plan merupakan aturan dial ya yang akan dimanfaatkan oleh extension untuk menghubungi sesama extension atau trunk ya, dan sebaliknya. Dial plan berfungsi sebagai routing panggilan antar
extension, baik yang berada dalam satu IP PBX atau biasa kita sebut dengan lokal, maupun antar IP PBX atau disebut dengan terang ya. Jadi ini tadi pengertian dari DLP-nya. Nah, di sini ada server VoIP. Nah, server VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Nah, merupakan dasar dan cara kerja sambungan telepon melalui media jaringan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Biasa kita singkat dengan TCP/IP ya. Nah, TCP/IP tadi Transfer Control Protocol Internet Protocol. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan panggilan dengan aplikasi seperti WhatsApp dan Line. Aplikasi tersebut sebenarnya juga menggunakan konsep VoIP. Nah, jadi sebenarnya WhatsApp itu juga pengembangan dari konsep VoIP ini ya. Jadi WhatsApp itu pengembangan dari VoIP. Line juga termasuk. Intinya aplikasi-aplikasi yang menggunakan internet untuk melakukan voice atau panggilan suara itu mereka semua mengadopsi dari perkembangan konsep VoIP ini. Nah, VoIP merupakan mekanisme teknologi yang memungkinkan terjadinya percakapan dengan pemanfaatan jaringan internet. Sinyal suara analog yang didengar ketika berkomunikasi diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Nah, jadi kita berbicara nih, kemudian ditangkap oleh mikrofon mengubah sinyalnya, ya, kemudian sinyalnya itulah yang akan dikirimkan melalui jaringan internet dalam bentuk paket-paket data ya. Nah, nih prinsip kerja VoIP adalah menumpangkan sinyal suara pada paket data jaringan komunikasi internet. Dengan demikian, sistem komunikasi suara dapat dengan mudah berjalan di atas protokol teknologi komunikasi internet. Nah, kalian pernah mungkin merasakan bahwasannya ketika kalian menelpon dengan WhatsApp, misal kita ambil contoh WhatsApp, maka di situ pernah kejadian bahwasannya suaranya itu terputus-putus ya, sambung misalnya aku, gitu kan. Jadi nah, itu kenapa bisa terjadi? Itulah dia. Karena dia paket dari suara itu diubah menjadi sinyal yang dijadikan paket-paketan. Nah, itu kan akan dipotong-potong. Nah, ketika paket misal aku tadi dijadikan 2 paket, kata aku dijadikan 2 paket, kemudian yang A-nya sudah nyampe paketnya dan langsung dikonversikan ya dalam bentuk suara. Kemudian tetapi yang paket B-nya ini belum nyampe, sehingga ketika dia sampai dikonversikan dan itu akan menghasilkan terlambat masuknya suara ya. Jadi makanya suaranya bisa terputus-putus ya. Nah, di sini sampai sini materi kita. Apabila ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan melalui Google Classroom ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Di buku paket kita, di buku pelajaran juga ada ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jadi Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.